نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وجهت عن بصائرنا رسالة الرواية ونصلي ونسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu datang bencana baru masjid ini ramai. Kemarin kan tanggal 27 ramai banyak masjid saya tengok karena sudah terjadi bencana. Nah, umat Islam kebanyakan begitu, ramai-ramai datang ke masjid karena bencana sudah terjadi. Kalau enggak pernah datang ke masjid. Begitu datang nanti paling-paling ditanya al-imam, ya bukan jadi imam tapi minta disolatkan. Mudah-mudahan kita mampu menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita termasuk dari golongan hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam kita hadiahkan dengan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama kita berdoa dan menajah meminta memohon kepada Allah, kiranya baik kita yang hadir maupun yang berhalangan semuanya berhak untuk mendapatkan syafaat nantinya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, satu hari Nabi Musa alaihissalam melakukan doa minta hujan. Kalau kita sekarang namanya sholat istisqa. Tapi pada saat itu langsung Allah menolak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menolak? Karena di antara kaumnya itu ada ahli maksiat. Jadi sebelum minta taubat dulu. Jadi peristiwa dari satu peristiwa yang terjadi di hadapan kita, khusus kita bangsa Indonesia ini, tidak akan pernah menjadikan pelajaran. Jadi kalau saya melihat dari satu peristiwa yang lain, itu hanya DP dari Allah. Case-nya nanti tunggu. Artinya bencana yang akan jauh lebih besar dari itu akan menimpakan kepada kita. Kita kotor doa tolak bala kalau kita masih ahli maksiat, tidak ada manfaat. Saya teringat Bapak Ibu, tahun 98, salah satu tempat yang sangat porak-poranda di Indonesia itu adalah kota saya. Kota saya itu di tebing tinggi. 98 itu hancur-hancuran Pak, tebing tinggi. Pada saat itu saya baru lulus dari pesantren, masih lagi garam-garamnya lah, karena baru keluar dari sarang. Terjadi penjarahan besar-besaran di kampung saya. Dibilang kampung, nggak juga kampung ya, pinggiran kota, karena tebing itu nggak ada kampung. Pada saat itu masih 3 kecamatan, belum ada pemekaran. Jadi Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, hampir semua satu kampung saya itu menjarah gudang.
Ada gudang sembako di situ 2 tempat, semua satu kampung mujarah. Kalau itu Ustaz juga enggak, kecuali saya. Dan ada makcik dan keluarga saya ada 2 lah, itu yang gak ikut mujarah. Kami nonton ini saja, bagaimana orang itu mujarah, ribuan orang mujarah dan santainya saja. Apakah mereka menjalankan terpaksa? Enggak. Kalau saudara-saudara kita kemarin di Sibolga menjarah itu karena memang terpaksa demi mempertahankan hidup mereka. Ini kan terpaksa. 98 itu tidak terpaksa. Ya. Ekonomi masih jalan, walaupun mungkin harga agak sedikit naik. Ya. Ikut penjara semua. Dan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu. Ya. Pada hari Rabu waktu itu. Jadi setelah selesai mereka penjara semua, tiba-tiba ada teman ayah saya bilang sama ayah saya, "Bang, di sana itu ada lemari bagus. Ayo bang kita ambil." Datang ayah saya bilang, nah kebetulan saya orang paling tua di kampung, paling tua saya di kampung. Karena semua manggil saya abang, kakek-kakek pun manggil saya abang. Karena kebetulan saya dipanggil si abang, gitu. Bang, kita ambil yuk lemari itu bagus, kata kawan ayah. Saya bilang, kalau kita mau ikut penjara ya kenapa baru sisa yang kita ambil? Saya bilang, kenapa nggak dari awal kita ikut penjara? Kita laki-laki di rumah ini ada 4 orang. Jadi saya 2 laki-laki sama ayah saya 4 orang. 1 orang buat 1 bodi beras yang 30 kilo itu. 2 trip kita ambil, udah cukup lumayan. Saya bilang, tapi kalau kita ambil sisa-sisa, kalau mau buat dosa sekalian, dia banyak saja. Kita lihat aja kalau ada kehidupan mereka nanti. Ya. Waktu itu masih garang-garangnya, ya. Sekarang aja agak letak lonjol sedikit. Jadi Bapak Ibu yang juga Allah Subhanahu Wa Taala, hari Jumatnya diumumkan di masjid, kita sama-sama sholat tolak bala. Aku bilang, kotor saya kalau begitu Pak. Kalian mau tolak bala, kalian yang membuat bala itu datang. Dan akhirnya Bapak Ibu setelah saya keluar dari kampung saya itu merantau ke Medan ini, hampir rata-rata yang ikut menjalani hidupnya nggak ada yang bagus, susah semua itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya bencana itu datang itu memang kita yang undang. Kita yang mengundang. Kita lihat beberapa dalil Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Pertama, kita lihat surah Al-A'raf, ya, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Itulah kalimat pasti dari Allah. Kalian beriman dan bertakwa akan aku turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi ternyata bertolak belakang. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalian itu penipu, pendusta. Maka apa yang kalian lakukan, kalian akan menanggungnya. Sayangnya Bapak Ibu, orang yang makan nangka, kita yang kena ulatnya. Kalau sekadar getah bisa dihilangkan. Maka Bapak Ibu yang juga Allah Subhanahu Wa Taala, saya hanya merenung-renungi saja lah. Ya, kalau kita cakap-cakapkan kali pun juga nggak ada apa-apanya lagi. Peristiwa hari ini khusus bagi saudara-saudara kita yang berada di Aceh Kamil. Kalau tidak Presiden cepat mengatakan ini bencana nasional, saya akan yakin Pak, bertambah lagi yang mati karena mereka terisolir. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita buat hari ini bukan hari ini langsung dibalas oleh Allah, tapi nanti tunggu. Tapi kita tidak pernah mengambil pelajaran. Ya.
Kenapa Allah tidak langsung balas ketika kita melakukan maksiat? Karena Allah itu Rahman dan Rahim. Allah itu masih buka pintu peluang sama kita untuk bertaubat. Taubat dulu. Kalau sudah taubat, berubah kelakuan. Tapi kita enggak. Begitu kelihatan Allah tidak melakukan reaksi apa-apa, akhirnya kita tinang saja. Yang melakukan sudah mati, yang tak melakukan yang kena imbasnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah jelas. Lihat di dalam surah Al-A'raf 96. Yang kedua Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling nyata lagi, kita buka dalam surah Ar-Rum ayat 40. Nyata Zuharul asal bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan di darat, di laut, itu ulah siapa? Ya ulah kita. Ulah kita semua. Kalau mau dikaji-kaji kita juga ikut peran di dalamnya. Mungkin peran kita tidak besar, tapi kita ikut berperan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada hari ini ketika bencana itu mau terjadi, jangan hanya anggap bencana itu terjadi hanya dalam skala besar, tapi bisa juga bencana itu terjadi dalam skala kecil. Mana itu? Minimal dalam rumah tangga kita, minimal dalam diri kita. Kalau orang makin tua, makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bencana juga. Bencana. Ya. Selayaknya ketika usia kita makin berkurang, ya, makin berkurang ya, kita tak banyak umur. Jadi siapa yang ulang tahun hari ini, lagunya diganti, selamat pendek umur. Tapi kita kan nggak mau bicara hakikat, kita mau jadi puji-puji. Coba kita bicara hakikat. Aku yakinlah kita ini pasti sadar diri. Kenapa kita nggak sadar diri? Karena kita bolak-balik disanjung, dipuji, dijilat. Ya, senang kita juga kayak gitu. Siapapun kita. Ibu yang hari ini usia sudah 60, bahkan ada 70. Reuni, ketemu sama kawan-kawan SD, sama kawan-kawan SMP, SMA, kuliah. Ketemu pula sama mantan cam-caman ibu dulu. Begitu ketemu, dia bilang, tengok kok sekarang makin lama makin itu kebohongan yang luar biasa itu. Kami ibu begitu dipuji makin lama makin cantik, makin bertingkah berarti. Oi sadar, awal begitu beda lebih cantik. Tapi begitulah kita ketika dipuji, ya Allah. Makanya terjadi di negara kita kan itu penipuan semua. Ya, penipuan semua. 93% PLN akan menyala apanya? Nyala. 2 minggu lebih orang itu bulan-bulan. Artinya kenapa nggak mau kita bicara jujur? Bicara jujur, baik-baik. Nggak mau kita. Kita maunya menyanjung. Makanya istilah dari dulu itu kan ABS, asal Bapak senang, jilat. Jadi Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kondisi manusia. Akhirnya nyata kerusakan di darat maupun di laut itu semua kita. Padahal kalau kita mau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan tidak ada rasa tomah, serakah dan rakus, aku yakinlah negara yang paling makmur di dunia ini adalah negara kita. Tapi karena banyak orang yang serakah, rakus dan tomah, akhirnya negara kita termasuk negara yang dikhawatirkan sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, yang ketiga, ya. Kenapa bencana ini tidak datang Bapak Ibu? Karena kita sendiri tidak mau saling mengingatkan. Akhirnya di akhir zaman ini umat Islam itu ya uruslah diri masing-masing, karena kayak gitu. Padahal dalam kita ini sudah mengatakan, ya wal asr innal insana lafi khusr.
ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Perintah Allah itu kita harus saling mengingatkan, nasihat-nasihati. Dunia. Kalau ada di lingkungan kita ini yang belum bayar iuran, ingatkan, jangan dibiarkan. Karena kalau sudah tekan kontrak dari awal itu iuran, itu jadi hutang. Kecuali memang dia tidak mau ikut tekan kontrak, itu baru di luar. Jadi bukan karena STM, pemerintahan, PKM, ya bolak-balik ingatkan, bukan karena dia benci. Justru itu menunjukkan kalau dia sayang. Itulah dia watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ayo kita saling ingatkan. Capek Ustaz, bolak-balik ingatkan. Memang itulah tugas pengurus. Jangan pula sampai pengurus asik diurus. Organisasi Islam kan kebanyakan begitu, Bu. Ya, kita ini banyak pengurus. Maka akhirnya organisasi Islam kita ini banyak la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena tidak ada biaya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita saling mengingatkan. Apalah manfaatnya kita duduk sama ini kalau kita nggak saling mengingatkan? Tidak ada kita manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita sadar tidak sempurna, terima ketika kita ditegur kalau kita memang salah. Tidak salah pun kalau orang menegur, paling tidak itu menunjukkan kalau dia peduli sama kita. Selesai, tenang hati kita. Dalam hadis yang lain dari Rasulullah ingatkan seperti kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Kalau kalian melihat sebuah maksiat, kemungkaran, kalian jangan diam aja. Pertama perintah Rasulullah itu cegah dengan tangan. Tangan yang dimaksud pertama, kalau memang ibu masih punya sisa-sisa pada masa muda dulu, taekwondo, silat, karate, boxing, ayo mainkan. Itu tangannya, memang tangan asli. Jangan diam-diam saja. Jangan mentang-mentang diperintahkan dalam agama kita, istri itu mesti tunduk sama suami. Habis itu bolong itu mungkin pun diam aja. Itu namanya pau. Ya Ustaz, tapi kan istri nggak boleh melawan. Tidak boleh melawan. La ta'atil makhluq bi maksiatil khaliq. Tidak boleh istri itu melawan. Tidak boleh anak itu melawan sama orang tua, sama suami. Kalau perintah dia itu bukan perintah untuk maksiat, tapi kalau dia memerintahkan untuk maksiat, cegah dia. Jangan biarkan. Pertama dengan tangan. Kalau ada sisa-sisa itu mainkan, ayo. Abang pikir, gitu ya. Jangan diam-diam saja. Itu pertama perintah Rasulullah. Jadi kalau kita sering mendengar bahwa dakwah Rasulullah itu menyejukkan, itu kan satu sisi. Coba bongkar sejarah. Rasulullah itu bukan orang sembarangan. Ya, ada jago bulan, ya, dulu istilah bulan tinggi, namanya Ukas. Ya, di kota Makkah, nantang Rasulullah. Yang perlu kita ingat nih, Rasulullah memang tahu gurunya, tapi sekali gurunya Jibril, Pak. Iya, kita tidak pernah dengar Rasulullah SD, SMP, SMA nggak ada gitu. Iya, tapi yang jelas Rasulullah punya guru. Iya, sekali guru, nama gurunya malaikat Jibril, itu bisa dipertimbangkan gitu, Pak. Jadi jangan ada ini tantang Rasulullah. Kecil lah. Sekali banting, nggak tahu kawan itu, nggak senang banting lagi, kalah. Itu
menunjukkan bahwa kita Islam itu tidak boleh lemah, nggak boleh lemah. Oke, kita nggak bisa melakukan secara fisik, maka yang dimaksud dengan tangan di sana kita mesti punya kuasa. Kalau sudah punya kuasa, insya Allah, apalagi yang berkuasa itu orang-orang beriman, itu ya, yang berkuasa orang beriman, dan sekeliling orang berkuasa itu orang beriman. Nah, tidak berpemimpin kita yang berkuasa beriman, sekelilingnya menjilat semua, sama saja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala itu perintah Rasulullah, "Marra minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi." Nggak sanggup kalian dengan tangan karena kalian tidak punya kekuasaan, ingatkan dengan lidah. Itu tugas kita. Ad-dinun nasihat, agama ini saling nasihat, menasehati. Ketika orang menegur mengingatkan kita, itu bukan karena dia benci, tapi karena dia sayang dan cinta sama kita. Jangan cepat berusaha terhadap apa yang dilakukan oleh Allah dan juga dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah. Ayo, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Tapi kita nggak pernah mau ambil pelajaran. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tua, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bicara lagi dalam skala besar, skala kecil saja dalam rumah tangga kita, ya, dalam rumah tangga. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, yang paling banyak dilakukan adalah lupa, cakap-cakap. Jadi ingat-ingat, ini kan lagi lama ini, ungkas sedikit lagi. Ketika laki-laki dan perempuan menikah, yang paling banyak yang dilakukan adalah komunikasi. Kalau bahasa kerennya, cakap-cakap. Kalau ada orang menikah, satu lakinya di sana, satu lakinya di sini, itu bukan rumah tangga, tapi rumah duka. Mau selama-lama kita di rumah itu. Tapi kalau kita bertamu, tamunya tamu istri, tapi suaminya mau duduk sebentar, setelah kita bicara lalu dia permisi, itu baru rumah tangga. Rumah tangga itu yang paling banyak dilakukan adalah cakap-cakap. Walaupun di usia Bapak Ibu hari ini, asal cakap-cakap ujung-ujungnya gaduh. Ujung-ujungnya gaduh. Apa aja materi yang di atas, mau apa aja judulnya, temanya, ya. Apa yang di atas temanya, ujung-ujungnya gaduh. Itu dia. Nah, itu tergantung siapa yang paling kuat kurang daerahnya, itu kan gitu. Kalau si bini yang agak serikan, contohnya paling menang itu. Soal laki yang masuk surga itu. Udah dapat neraka dunia ya. Jadi tergantung dia tema apa dia. Mau tema yang biasa-biasa saja, tema yang agak panas atau super hot sekalipun temanya, ujung-ujungnya kan. Tapi luar biasanya, justru kaum gaduh itulah yang dirindukan. Kaum gaduh itu dirindukan. Iya. Ibu pulang tak dari mana-mana, anak-anak kumpul di rumah. Begitu ibu masuk, "Assalamualaikum, papa kalian mana?" Pada tahunya asal jumpa gaduh. Tapi tetap itu juga jadi. Bapak juga gitu, tak dari mana-mana pulang, "Assalamualaikum, nampak bapak di mana? Mama kalian mana?" Mama juga ditanya, "Ada hal jumpa bukan?" Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, komunikasi. Ya. Maka lisan ini kita mesti saling mengingatkan. Maka dalam skala kecil dalam rumah tangga itu, ketika satu peristiwa sudah diberikan oleh Allah teguran, kita sama-sama bertobat dulu. Tidak sulit bagi Allah menghancurkan sebuah rumah tangga. Di rumah tangga itu kalau kita ibaratkan, inilah negara yang paling kecil, kan itu dia.
tidak sulit bagi Allah menghancurkannya. Sama negara ini juga begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau komunikasinya tetap dijaga, ya itu biasa lah. Itulah dia namanya rumah tangga, itu kan gelombang kehidupan turun naik. Kalau datang yang enak di rumah tangga itu, ya, kalau datang dia sini aja, boleh kuburan. Tapi kalau ada ribut-ribut sedikit, ya cuma jangan ribut aja lah. Mau makan ribut, mau tidur ribut, mau mandi ribut, ribut. Tiada hari tanpa ribut. Mana bisa tenang? Ketika itu nggak boleh datang. Tapi kalau dia ada iramanya, nikmat itu rumah tangga itu biasa lah begitu. Ya. Ibu punya anak 4, 5, ya anak ibu, ya rumah itu macam taman. Yang namanya taman itu ada bunga mawar, bunga melati, ya. Tapi ibu juga yang lupa ada bunga teh ayam di situ. Jadi kalau anak ibu ada yang soleh baik, soleh, lalu ada kebalikannya dari yang soleh itu bahasa Arab toleh. Ada yang sangat baik, ada yang kurang baik. Ibu gak usah risau, itulah dia. Itulah taman tadi. Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada juga bunga teh ayam. Tapi sekalipun dia bunga teh ayam, biar yang mewarnai bunga-bunga itu. Jadi Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu perintah Rasul. Ya, ketika engkau melihat kemungkaran, kedua tugasmu itu cegah dengan nikah. Anakmu pulang lama malam, jangan kau biarkan saja, tegur. Karena itu salah satu pintu kemungkaran pertama. Jangan nggak peduli anakmu pulang jam berapa, pergi sama siapa, di mana, ngapain, nggak peduli kita. Atau dia udah dewasa, enggak. Sepanjang dia masih berada di bawah ketek ibu, dia itu tidak dianggap dewasa. Maka model anak itu ada 4. Ini mesti ibu ingat, 4 model anak itu. Pertama anak pisang. Anak pisang itu tidak akan pernah disebut dengan pisang kalau masih nempel sama induknya. Inilah pisang, ini anaknya nempel. Ini anak tidak akan pernah disebut dengan pisang karena masih nempel sama induknya. Begitu ibu congkel pindahkan kemari, baru disebut dengan pohon pisang karena ada pisang dari induknya. Jadi kalau anak ibu masih juga berada di rumah itu, sekalipun dia sudah berumah tangga, kita boleh tegur, ya teknis sudah oke kita lakukan itu kan gitu, jangan ngamuk-ngamuk, tegur dia. Itu model kedua pertama. Yang kedua model anak panah. Begitu dia keluar dari musuhnya, nggak akan pernah pulang lagi. Itu dia, ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini di kota Medan merantau, pesanku pulang kampung. Jangan nggak pulang kampung. Apalagi ayah ibu atau adik ayah atau adik emak masih ada, pulanglah. Nggak usah ragukan biaya, Allah akan ganti itu. Itu pesan saya. Ya. Makanya kemarin ketika anak saya paling besar itu mau kuliah ke Bandung, ke Malang, saya bilang tetap juga lah tes di UIN, saya bilang. Mana tahu nggak lulus di sana, abang tetap kuliah, saya bilang. Ya, alhamdulillah karena hati saya nggak ridho dia 2 kali. Ini saya Bu ya, ibu mungkin beda. Hati saya nggak ridho. Ya alhamdulillah nggak lulusnya di Jawa, lulusnya di Medan. Karena nggak ridho. Ya. Kenapa saya nggak ridho? Banyak kali kawan-kawanku yang udah merantau ke Jawa, balik lagi Bu. Ada balik lagi. Lalu dapat cerita dari kawan di sana, dia sekarang sudah sukses. Nggak ada artinya sukses dia itu kalau dia nggak mau mengunjungi orang tua. Itu namanya anak panah. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian yang masih ada orang-orang tuanya di kampung-kampung ibu sana, pulang kampung. Ingat,
apapun kita asalnya dari sana. Yang ketiga, model anak gilingan. Ibu tengoklah anak gilingan terus. Gilingan tuh tadinya rata, asik gesek anaknya, lama-lama cekung. Itu ada model anak mulai dari bayi sampai dia punya bayi, asik minta aja sama mamanya. Mohon sama Allah yang seperti ini anakku. Makanya perintah dalam agama kita itu begitu anak sudah berumah tangga, kalau boleh dalam bahasa orang Medan, usir dari rumah. Usir dengan kata-kata bagus, ya kan? Ngontraklah, cari rumah. Dia tahu bagaimana rasanya habis token listrik. Dia berpikir. Kalau dia masih ketemu sama mamanya, sama ayahnya, dia kan mau tahu. Rumah ini rumah mampu, ya kan rumah yang sudah memikirkannya. Tapi begitu dia keluar dari rumah, dia akan berpikir bagaimana. Apalagi kalau anak kita itu laki-laki, dia berpikir bagaimana tanggung jawab seorang suami. Ya, jangan begitu anak ibu yang perempuan baru menikah seminggu 2 minggu, dia buat status indahnya pernikahan yang halal. Itu karena baru 2 minggu. Nanti orang rasakan udah 2 tahun. Bagaimana rasanya habis gas. Jadi Bapak Ibu itu model anak yang ketiga. Ada model anak yang keempat. Bagaimana itu? Model anak tangga. Dia rela jadi pijakan hidupnya. Yang penting hidupnya bisa naik ke atas. Ini anak yang dicari. Dia rela menjadi tumpuan orang tuanya. Kenapa? Karena dia sadar dulu dia yang menjadi yang menumpu orang tuanya. Hari ini dia jadi tumpuan. Inilah model anak-anak yang soleh. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tidak peduli. Ya. Sama ibu juga ngaji boleh. Mana seorang istri itu kalau suaminya tidak sanggup ngajari di rumah, ibu cari keluar dengan syarat minta izin sama suami. Tapi tolonglah jangan dari Senin sampai Sabtu ngaji aja. Ngaji, ceritanya alasannya ngaji. Ngaji lagi ini lah, ngaji lagi enggak. Bukan begitu caranya dalam Islam. Ya. Menuntut ilmu itu wajib, tapi jangan berbuat tiap hari sih. Untuk ilmu aja. Sehingga di rumah terbengkalai. Kalau sama, kalau kita kaji dalam rumah tangga itu masak, nyuci, gosok, ngurus anak, itu bukan kewajiban istri, itu kewajiban suami. Kalau ibu masak, gosok, nyuci pakaian, lalu ibu minta dibayar sama suami, suami wajib bayar. Karena ibu dinikahinya bukan untuk jadi pembantu. Hubungan bapak-bapak sih ibu biasanya bukan hanya ibu-ibu aja, nggak nyambi. Supaya bapak-bapak sih tahu jangan menipu dari. Bahwa itu bukan kewajiban istri. Istri dinikahi itu menjadi ratu, bukan menjadi pembantu. Jadi kalau itu tugas istri, kewajiban istri itu harus ada 3 kewajiban istri itu. Pertama, melayani suami. Nah, cuma inilah dia jadi luas dia makna melayani ini. Termasuklah ketika ibu memasak, menggosok, mencuci. Itu dengan syarat suami mesti minta. Kalau suami nggak minta tolong sama ibu nggak perlu. Ini dalam kajiannya ya, teorinya, dalam prakteknya masing-masing kan gitu. Tapi supaya tahu mana hak dan mana kewajiban, supaya suami itu jangan banyak kali nuntut, jangan banyak kali nuntut.
bahwa menyuci, gosok, ngurus anak itu bukan kewajiban istri, kewajiban suami. Ketika suami tidak mampu melakukan tugasnya sebagai pelayan di rumah itu, maka dialah yang wajib mencarikan pembantu ganti dia. Itu tugas suami. Maka dicarikannya pembantu, ya, untuk masak, untuk gosok, untuk nyapu, untuk anak. Tapi ternyata nggak mampu dia bayar. Kalau gitu dia minta tolong sama istrinya. Ketika kata-kata minta tolong, ibu pula sebagai seorang istri, tolonglah suami. Itulah yang namanya kerjasama. Saya bukan ngajar ikan berenang, ya. Kadang-kadang kalau saya minta untuk nasihati pengantin baru, aku lebih senang menasihati pengantin lama daripada pengantin baru. Karena pengantin lama ini banyak tipunya. Kalau pengantin baru sudah ada yang nggak indah semua itu. Panjang-panjang kalau nasihatin dia nggak sabar dia, banyak kan bicara Ustaz. Pengantin baru itu indah, pengantin lama ini indah. Jadi supaya kita sadar, itu maksud saya. Jadi Bapak Ibu yang berdoa Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika suami dan istri tahu tugas dan kewajibannya, selesai. Oh, ya. Selanjutnya kata kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'ilam yastati faqi qalbi." Kalau dia ternyata juga nggak sanggup dengan lidah, maka cukuplah dengan hati. Wadzalika at'aful iman. Tapi sayangnya itu menunjukkan kalau iman kalian lemah. Dan ini yang banyak kita lakukan. Kita nggak peduli sama orang lain. Yang penting keluargaku selamat. Nggak bisa gitu. Maka paling tidak paling rendah kita tuh mau negur ya. Kenapa? Siapa? Ngapain? Gitu. Jangan biarkan. Karena begitu bencana itu datang, mau yang beriman, mau yang tidak beriman, mau yang rajin ibadah atau yang malas ibadah, semua rata selesai. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sama-sama kita belajar mudah-mudahan minimal dalam skala kecil rumah tangga kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga anak-anak keturunan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam skala sedang minimal lingkungan tempat kita ini semua kena banjir. Alhamdulillah. Dalam sejarahnya saya tinggal di Medan Johor, Citra Wisata, nggak pernah kena banjir itu Pak. Termasuk salah satu perumahan yang tua dan rumah mewah di situ. Tapi pada tanggal 27 kena juga 1 meter, tenggelam juga mobil orang itu. Teguran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata semua jiwanya. Jadi kalau begitu apa yang mesti kita takabulkan, kita sombongkan ya Allah. Semua hanya titipan. Jadi qalbi itu iman yang paling rendah. Tapi kalaupun itu sudah tak mampu lagi kita lakukan, la haula wala quwwata illa billah. Apa lagi yang perlu kita lakukan? Maka Bapak Ibu saya mengajak kepada kita semua, ya, jadikanlah teguran Allah ini sebagai cemeti cambuk bagi kita. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah 155 kalimat di ujungnya di sana adalah wabasyiris sabirin. Ya. Kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar itu asal kata dari sibrun. Sibrun itu Bapak Ibu artinya pahit. Sabar itu pahit. Ibu bapak jalan-jalan menuju ke Tamiya. Ujung-ujung dari kunjungan kita selain kita bawa bantuan, ujung-ujung kata-kata kita adalah sabarnya. Itu karena nggak tahu yang ngerasain. Kalau kau yang ngerasain, pahit rasanya. Mana rumah belum lunas, separuh ketimbun tanah, dokumen habis, harta benda lenyap, sebahagian keluarga ada yang meninggal sampai hari ini belum dievakuasi. Macam mana tuh pahit itu? Pahit. Tapi yang
ya memang cuma itu. Tetap walaupun dalam kondisi bagaimanapun, kata-kata sabar itu tidak boleh lepas. Sekalipun sabar itu pahit, tapi insya Allah bagi orang yang diuji oleh Allah dan mereka sabar, merubah perilaku dan kelakuannya sesuai nasihat-nasihat yang teguh sabar, insya Allah akan diperbaiki oleh Allah ke depannya. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil iktibar dari apa yang dijadikan oleh Allah, baik untuk keluarga kita, lingkungan kita, dan juga negara yang sangat kita cintai ini. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira cukup di sini dulu yang saya sampaikan. Allah saya mohon ampun, kalau Bapak Ibu saya mohon maaf. Nasrullah wa qarib basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.